Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sihe sedang marah kepada bawahannya. Sihe berkata, "Setelah kau menemukannya, habiskan tanpa sisa. Baik, saya akan menyelidikinya, lalu menghancurkan sampai tak tersisa. Ya udah, pergi sana." Baik. Dalam hati Wei Chen, aku takut setengah mati. Aku nggak mengira Yang Mulia akan sangat memikirkan Jenderal Fu Tianyu. Di masa depan, aku harus berteman baik dengannya. Tiba-tiba, ada seorang wanita kecil muncul dan berkata, "Hei Tuan Sui Feng, kenapa kamu terlihat linglung? Apakah kakakku memberimu masalah? Aku bisa membantumu." "Oh, enggak Yang Mulia Putri. Enggak perlu repot-repot. Saya bisa menyelesaikannya sendiri." "Hei, aku cuma bercanda. Kau pikir aku punya waktu luang? Ya udah, kalau begitu, aku mau pergi menemui kakak dulu." Untunglah Yang Mulia Li Wennya nggak ikut campur. Wanita dengan pakaian merah ini adalah Li Wennya, adik dari Sihe. Kita berpindah ke ruang belajar istana Tianfeng. Dalam hati Sihe, pembunuh sialan. Jika bukan karena aku nggak bisa menunjukkan kultivasiku di depan suamiku, aku tidak akan didorong oleh kerumunan orang waktu itu. Untunglah suamiku selamat, tapi dia hampir aja terluka. Ini nggak cukup untuk meredakan amarahku. Li Wei-nya datang dan berkata, "Bagaimana bisa permaisuri kerajaan Phoenix Ilahi yang bermartabat marah karena hal sepele? Sepertinya kakakku sangat mencintai pria itu." "Wei-nya, apa yang kau lakukan di sini?" "Kakak, aku membawakanmu sesuatu." Lalu Li Wei-nya memberikan Sihe sebuah kotak. Li Wei-nya berkata, "Pria itu sangat biasa. Apakah dia memberimu obat sehingga kakak terpesona dengannya? Apakah Ratu Phoenix Ilahi yang bermartabat bersedia menikah dengannya dan merawatnya?" Sihe membalas, "Kamu masih muda dan gak mengerti cinta antara pria dan wanita. Meskipun kakak iparmu sangat biasa dan hanya berada di alam pembangunan fondasi lapisan kelima, tapi hanya dengan bersamanya, hatiku terasa sangat bahagia dan juga ada banyak sekali hal menyenangkan." Wei-nya bertanya, "Hal bahagia apa yang membuat kakak begitu terpesona?" Kak, kau itu masih anak kecil. Berhentilah bertanya. Aduh kak, sakit." Dalam hati Sihe, sial, udah larut. Aku biasanya ke istana ketika suamiku menjaga toko. Aku harus segera kembali. Jika dia kembali dan tidak menemukanku, dia akan khawatir lagi. "Kakak, kamu..." Sihe langsung bergegas kembali ke rumah. Terlalu keras. Apakah ini dunia orang dewasa? Tapi punyaku cukup besar kan? Kenapa kakak bilang aku anak kecil? Padahal punyaku nggak terlalu kecil kok. Kita berpindah ke Lintian. Aduh, di mana dia? Di mana istriku? Aku nggak menemukannya di sepanjang jalan ini. Brengsek. Jika saja aku bisa membuka segelku, aku akan bisa menemukan istriku dengan mudah. Kembali ke tubuh mortal benar-benar merepotkan. Lalu tiba-tiba Sihe kembali. "Suamiku, istriku, syukurlah kamu baik-baik aja." "Suamiku, kamu akhirnya kembali." "Istriku, aku nggak menemukanmu di sepanjang jalan tadi. Aku sangat khawatir." "Suamiku, aku juga ingin mencarimu, tapi aku takut kamu malah nggak bisa menemukanku." Dalam hati Lintian membuatku sangat khawatir. Aku akan mencari tahu mereka dan membuatnya merasakan akibatnya karena memisahkanku dari istriku. Biarkan aku lihat siapa orang di balik layar ini. Lintian membaca pikiran si penjahat pegang di episode sebelumnya. Dia menggunakan mantra surgawi, mengintip pikiran. Lalu dia melihat orang yang di balik layar. Oh, ternyata dia orangnya. Tapi ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Sihe berkata, "Suamiku, makanannya udah siap. Ayo kita makan." Lintian menjawab, "Aku udah lama mencarimu dan perutku benar-benar lapar." Oke. Makanlah yang banyak. Kalau enggak, kamu nggak akan tumbuh. Makan malam bersama istriku emang yang terbaik. Iya, jangan khawatir. Aku akan memakan semua masakanmu. Dasar bajingan kecil. Masakan istriku emang yang paling enak. Sekarang aku penuh dengan energi. Dasar pembohong. Jelas-jelas kamu ingin melakukan sesuatu. Lalu mereka
Lanjut ke keesokan harinya. Buka mulutmu. Enak banget. Kalau aku nggak makan masakan istriku tiap hari, aku mungkin udah mati kelaparan. Kamu terlalu berlebihan. Ada begitu banyak restoran besar di luar sana. Pasti makanan mereka lebih enak. Jika ada beberapa gadis kelinci di sini, bukankah mereka lebih enak daripada masakanku? Astaga, dia masih ingat gadis kelinci yang kemarin. Iya benar-benar. Sosis hari ini benar-benar enak. Nih, makanlah. Kamu juga harus penuh nutrisi. Jangan pikir bisa membuatku senang hanya dengan sosis. Sekarang giliranku. Lintian, suapi aku. Ya udah nih, buka mulutmu. Bisa menikahinya adalah hal paling membahagiakan di dunia ini. Aku harus melindungi istriku dengan baik. Hari membahagiakan ini tidak akan bisa ditukar oleh apapun. Kenyangnya. Suamiku, hari ini aku belanja sangat lama dan bertemu orang jahat. Kakiku sangat lelah. Kasihannya istriku. Aku akan memijatmu dengan baik setelah kembali ke kamar. Oke. Istriku, kota Fengxiang sedang tidak damai. Bagaimana kalau kita pindah? Pindah? Iya, pindah. Kita akan mencari tempat dekat pegunungan dan dekat dengan sumber air. Di sana, aku akan bertani dan memancing. Sedangkan kamu bisa memintal dan menenun. Kita akan hidup berdampingan sampai kita tua. Gimana? Dalam hati Sihe, aku sangat ingin pergi dengannya. Tapi jika aku pergi sekarang, kerajaan akan mengalami kekacauan. Nggak mau. Aku nggak mau pindah. Suamiku, aku udah terbiasa dengan kehidupan di sini. Makanan ringan di kota juga sangat enak. Di sini juga ada kosmetik. Aroma terapi dari pavilion musim semi juga sangat harum. Oke, baiklah. Kita nggak akan pindah. Hanya saja kita harus berhati-hati di masa depan. Dalam hati Lintian, akulah yang tidak memikirkan dengan hati-hati. Jika faktor ancaman dihilangkan, kota ini bakal aman kan? Kuncinya adalah membuat istriku bahagia. Dalam hati Sihe, aku nggak menyangka insiden pembunuhan ini membuatnya begitu khawatir denganku. Besok, ketika suami pergi ke toko, aku harus segera mencari tahu dalangnya. Dalam hati Lintian lagi, insiden pembunuhan ini membuat istriku ketakutan. Besok, aku akan pura-pura pergi ke toko dan menemui dalangnya. Aku nggak bisa membiarkan istriku berada dalam bahaya. Aku nggak bisa membiarkan suamiku dalam bahaya seperti ini. Mereka berdua sama-sama mau melindungi pasangan mereka. Lalu malam hari pun tiba. Istriku hari ini benar-benar kelelahan ya. Ya udah sini, biarkan aku memijatmu. Suami, aku datang. Oh iya, pijatlah aku dengan lembut. Iya, istriku, jangan khawatir. Ya udah, mari kita mulai. Mari mulai dengan tahap awal. Sangat lembut. Kelelahan hari ini tiba-tiba mereda. Dalam hati Lintian, menghilangkan kelelahan istri dengan satu tarikan nafas. Peningkatan teknik. Aduh, ini sakit. Dan tahap terakhir. Enggak. Aduh, tubuh kecilku nggak bisa menahan ini. Ini sangat menyakitkan. Lintian berkata, istriku, kamu udah bekerja keras. Bertahanlah. Sekarang, aku akan membersihkan meridianmu. Dalam hati Lintian, aroma alami dari tubuh istriku adalah hal yang terbaik yang pernah aku cium di dunia ini. Tapi aku merasa pernah menciumnya di suatu tempat. Apa imajinasiku aja ya? Gimana istriku? Udah enakan kan? Tapi kakiku masih sakit. Lintian lalu mendorong Sihe. Suamiku, tenanglah, bahuku masih sakit. Sekarang giliran kaki. Tapi kakiku sangat sensitif. Ya udah, kalau gitu, mari kita tes kesensitifannya. Enggak, tunggu. Mentaku belum siap. Oke. Tapi istriku, kakimu sangat harum. Suamimu akan melayanimu dengan baik. Mari nikmati pijat telapak kaki yang aku pelajari dari jauh. Enggak, sabar. Enggak, terlalu geli. Berhenti. Istriku, sekarang udah larut. Ayo kita tidur. Terus ya, seperti biasa. Lalu keesokan harinya, istriku, aku pergi ke toko dulu. Ya udah, cepatlah kembali. Aku menunggumu untuk makan malam. Iya, tentu aja. Sampai nanti. Dalam hati Lintian, sekarang ayo pergi dan selesaikan. Hanya ada keindahan dan kemanisan yang diperbolehkan di dunia istriku. Dengan adanya aku di kota Tianfen, nggak akan ada kekacauan. Lintian pun mulai berjalan di kota untuk mencari tempat sepi. Segel buka 1/1 juta kekuatan. Lalu dia terbang. Kota Tianfen dibagi menjadi kota dalam dan luar yang begitu besar. Lintian Hong menyamar menjadi orang biasa di tingkat 6 pembangunan fondasi dan tidak bisa berjalan dengan kakinya. Di sini terlihat denah kota Tianfeng. Semua orang dapat berkultivasi di sini. Dan para mortal dengan bakat biasa hanya dapat mencapai alam pembangunan fondasi selama sisa hidup mereka. Dan umumnya mereka tinggal di daerah pinggiran kota Tianfeng. Sedangkan di dalam, mereka yang menembus alam pembangunan fondasi dapat mengubah nasib mereka. Manusia yang berada di alam konsentrasi dijuluki kultivator hebat. Alam lubang metafisik disebut master yang mulia. Dan mereka yang berada di dalam api ilahi adalah manusia sejati. Dan dalang dari semuanya ada di dalam, yaitu pusat kota. Lintian pun langsung meluncur ke arah sana. Sekarang dia berada di kediaman Pangeran Ning. Seseorang berkata, bagaimana bisa orang-orang yang kita kirim menghilang begitu aja? Siapa yang melakukannya? Kenapa nggak ada satupun petunjuk? Orang ini
adalah Pangeran Ning, paman permaisuri. Seseorang berkata, yang dapat melakukannya hanyalah orang kuat yang diam-diam mengambil tindakan untuk melenyapkan mereka. Tapi itu mustahil untuk melenyapkan sekelompok orang yang berada di dalam konsentrasi begitu aja. Selain kekaisaran Phoenix ilahi di wilayah selatan, nggak ada satupun orang yang sanggup melakukannya. Mungkinkah kultivator immortal? Pangeran Ning membalas, nggak mungkin. Menurutmu, apakah seorang immortal akan melakukan sesuatu seperti itu? Sialan, jika Fu Tianyu terbunuh, seluruh kota Tianfeng pasti akan kacau. Aku akan mencari alasan untuk mengirim tentara naga hitam ke kota Tianfeng untuk menangani kekacauan dan kemudian mengambil kembali tahta dari gadis jalang Li Xiu itu. Tapi sepertinya itu akan sangat sulit. Setelah ini, permaisuri pasti akan meningkatkan kewaspadaannya. Lalu tiba-tiba ada orang berbicara, daripada mengeluh di sini, lebih baik menjadi pangeran yang baik dan memikirkan cara untuk menyelamatkan hidupmu. Siapa itu? Lihat itu, di sana. Astaga, siapa tikus ini? Beraninya masuk ke dalam kediaman pangeran. Dalam hati Pangeran Ning, bagaimana dia bisa masuk? Istana ini dijaga dengan sangat ketat. Yang terendah di sini adalah alam konsentrasi dan alam lubang metafisik. Kenapa nggak ada yang menyadarinya? Orang itu adalah Lin Tian. Lin Tian melanjutkan, nggak perlu tahu siapa aku. Ingatlah peringatanku dan jangan ganggu ketenangan kota Tianfeng. Pangeran Ning membalas, dasar pengecut, siapa kau? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Dalam hati Pangeran Ning, aku udah merencanakannya selama bertahun-tahun. Semuanya udah siap. Bagaimana bisa aku menyerah dengan sedikit ancaman? Pangeran Ning berkata, kau nggak tahu arti kematian. Istana ini dipenuhi oleh harimau dan naga tersembunyi. Beraninya kau mengancamku? Lihatlah apa yang akan dilakukan orang-orang kuat di istana ini terhadapmu. Pangeran Ning menunjuk seseorang. Dalam hati Pangeran Ning, master pembunuh hitam, kultivator alam lubang metafisik tingkat 5, iblis besar yang pernah menghancurkan kota sendirian dan berhasil membuat wilayah selatan ketakutan. Dia adalah iblis terkenal, kultivator kuat di wilayah selatan. Aku harus menyerahkan selir favoritku untuk mendapatkannya. Dia adalah master di istana ini. Tikus, karena kau di sini, maka jangan pergi. Matilah kau. Kultivator itu mulai menyerang Lin Tian. Saat serangan itu hampir sampai, Lin Tian berkata, seorang junior kurang ajar, beraninya kau menyerang seorang dewa. Lalu Lin Tian menggunakan kekuatan ilahinya yang berasal dari jalan kebenaran. Astaga, ini mustahil. Serangan itu mengenai kultivator itu, dan kultivator itu mati dalam sekejap. Astaga, Master terbunuh. Mustahil, ini nggak mungkin. Aku pasti bermimpi kan? Hah, bermimpi. Kalau gitu, dewa ini akan membangunkanmu. Lin Tian menyerang Pangeran Ning dan dikit lagi tuh pecah itu. Lin Tian melanjutkan, kalau kau nggak mendengarkanku dan tetap mengganggu kedamaian Fei Qing, kau akan bernasib sepertinya. Karena itu, ingatlah hal ini dengan baik. Raja, apa Anda baik-baik aja? Raja, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Benar, apa yang harus kita lakukan? Bahkan Black Kill terbunuh dalam sekejap. Tahtanya nggak ada harapan. Tahta itu udah dari awal milik seorang raja. Raja ini adalah yang terkuat. Bagaimana bisa takut dengan ancaman seperti itu? Kalau gitu, apa yang harus kita perbuat? Pangeran Ning berkata, jadi dia adalah ahli super. Cepat, terima perintah rahasia ini. Temukan seseorang dari 6 sekte. Karena bayangan hitam tadi langsung membunuh Black Kill, setidaknya dia berada di level 4 Divine Fire. Ada monster tua yang bersembunyi di antara 6 sekte utama. Aku udah memberikan kalian wewenang. Untuk tahtanya, aku bersedia mengorbankan apapun. Bilang kepada mereka untuk mengirim orang yang kuat yang berkultivasi di belakang mereka. Apa yang mereka inginkan, aku akan mengabulkannya. Cepat. Raja, apa Anda nggak ingin mengganti pakaian dulu? Keluar, bawakan baju baru sekarang. Berpindah kembali ke kota. Lin Tian berkata, masih pagi, kenapa gak berjalan-jalan dulu aja? Lalu ada 2 orang misterius lewat. Dalam hati Lin Tian, oh, bagian dalam Fei Qing emang sangat kotor. Pria tadi mengeluarkan energi iblis. Apa yang ingin kau lakukan? Enggak, aku harus pergi. Jika mood istriku terpengaruh karena orang tadi, semuanya bisa kacau. Lalu Lin Tian pergi mengikuti 2 orang itu. Istana Raja Yu. Raja Yu adalah salah satu raja dengan nama berbeda di dinasti Sheng Feng. Apa semua raja benar-benar menyebalkan? Mortal dunia bawah selalu mencoba menghancurkan kehidupan penuh cinta di antara aku dan istriku. Sekarang masih terlalu awal. Kita akan mengurusnya nanti. Lin Tian pun pergi. Kita berpindah ke kamar rahasia Raja Istana Su. Seseorang berkata, yang terhormat Heian, apa instruksi yang Anda beri? Ternyata Lin Tian ada di dalam kamar itu. Dalam hati Lin Tian, ini adalah Raja Yuan. Dia menutup langit hanya dengan tangannya saat di dinasti Sheng Feng. Raja Yuan sangat dihormati dan dihargai. Aku merasa familiar dengan metodenya. Dinasti Sheng Feng mempunyai 4 raja dengan nama yang berbeda, yaitu Raja Yu, Raja Wu, Raja Yue, dan Raja Mu. Leluhur mereka mengikuti Kaisar Sheng Feng untuk menguasai dinasti ini. Tahta adalah sebuah warisan. Generasi berikutnya pasti menyukainya. Sekarang, martabat dan kekuatan pada istana kerajaan sedang bertanding dengan keluarga kerajaan. Seseorang dengan rambut pirang berkata, pemimpin kultus akan membuka cabang Evil God Cult di Nanzhou.
kau akan bertanggung jawab dalam masalah ini. Seseorang menunduk dan berkata, saya nggak akan mengecewakan pemimpin kultus. Orang itu melanjutkan, kecerdasan Great Evil God pasti akan menguntungkan seluruh daerah Swantian. Pengikut sepertiku bersedia mendedikasikan apapun, termasuk nyawa, kepada Great Evil God. Dalam hati Lintian benar-benar kacau. Ada terlalu banyak orang yang terlibat dalam masalah ini. Apakah itu berarti mereka tidak ingin aku dan istriku hidup tenang? Orang itu melanjutkan, kali ini pemimpin kultus memintaku untuk memberi dharma yang telah diberkahi oleh Evil God. Ini mengandung kekuatan iblis dari Tuan Evil God. Kau bisa menyembahnya tiap hari. Pada saat keadaan genting, ini bisa menyelamatkanmu. Terima kasih atas perlindungan dari Tuan Evil God. Dalam hati Lintian, oh, apa Evil God yang mereka bicarakan adalah iblis itu? Lintian Hong mempunyai 10 jenderal iblis utama sebagai juniornya. Mereka semua berada di puncak alam Demon Emperor. Dan Evil God yang mereka bicarakan adalah junior Kaisar Gorfien, atau bisa dibilang bawahan junior Lintian Hong. Bawahannya juniorku ingin membuat masalah. Bagaimana jika aku pergi menemui Gorfien dan memberikan peringatan? Akhir-akhir ini bawahanmu sedang membuat kekacauan. Tuan Iblis, ampuni nyawaku. Bawahanku selalu mendatangkan malapetaka dan tidak pernah berbuat baik. Jika dia melakukan kesalahan, beritahu aku akan menghancurkannya. Tapi tunggu dulu, enggak. Mereka mengikuti tahu iblis dan menghancurkan apapun. Jadi, nggak ada yang salah dengan mereka. Ya udah, lupakan aja. Kita lihat aja gerakan mereka yang berikutnya. Jika ketenangan kota Fengqing terganggu, belum terlambat untuk menghabisi mereka. Apa yang harus kulakukan? Memberi peringatan pada Empress Sheng Feng atau membantunya untuk meningkatkan kekuatan dan menerobos beberapa alam? Bagaimana caranya menghentikan situasi ini dan melindungi kehidupan tentera istriku? Jika aja aku tahu, aku pasti udah membawa 2 jenderal iblis untuk menjalankan misi. Aku nggak bisa melakukannya sendiri. Udah larut, waktunya kembali. Di lain waktu, aku akan pergi ke istana dan melatih Empress itu. Kenapa kau sangat lemah? Jadilah kuat. Tuan, aku salah. Tolong maafkan aku. Ini adalah teknik terkuat, pil terhebat, dan kekuatan teratas. Ambillah, kendalikan kota Fengqing dengan baik. Sekarang kita berpindah ke Sihe. Ada apa dengan suamiku? Kenapa dia belum pulang juga? Apakah ada pengacau lagi? Tikus bau sialan. Aku harus membereskan mereka secepat mungkin. Bagaimana jika aku keluar dan mencarinya? Tapi gimana kalau dia kembali saat aku pergi? Oh, kalau enggak, menyuruh semua 6 sekte untuk mencari di seluruh kota, hanya untuk memastikan kalau suamiku itu benar-benar aman. Lalu Lintian berteriak, istriku, aku pulang. Dasar, kemana aja kamu? Kenapa baru pulang? Dalam hati Lintian, udah kuduga dia pasti sangat marah. Untung aja aku udah bersiap. Nih, aku menyiapkan ini untukmu. Sihe menerimanya dan membuka kotak itu. Suamiku, untuk apa kamu membelinya? Istriku, apa kamu masih ingat? Hari ini, 10 tahun yang lalu, tempat pertama kita bertemu di pinggiran sungai hujan. Oh iya, aku ingat. Saat itu, usiaku baru 16 tahun. Aku dikejar sekelompok gangster. Sihe kabur dari gangster itu dan gak sengaja menabrak Lintian dan bertemu denganmu. Kamu menyembunyikanku di bawah air dan menyelamatkanku dari malapetaka. Hari itu adalah awal dari hubungan kita. Aku udah lama mencari yang cocok. Lalu, aku menemukan jepit rambut Phoenix ini dan membelinya untuk hari peringatan hubungan kita. Meskipun hanya jepit rambut biasa, aku harap kamu gak membencinya. Suamiku, istriku. Oh iya, dari mana kamu dapat uang untuk membelinya? Kalau itu, apa kamu menyembunyikan uang di belakangku? Aduh. Sakit. Aku sedikit menabung untuk membelinya. Sekarang gak mudah mendapatkan uang. Kenapa harus membelinya? Bukankah lebih baik jika membeli kain dan membuat pakaian bagus untukmu? Lalu mereka bertatapan. Dan mereka berdua ditonton orang-orang. Seorang berkata, pertunjukan ini benar-benar menarik, tapi nggak boleh ditonton. Lalu mereka berdua baru sadar. Terus mereka berdua langsung kabur. Ups, aku hampir lupa tempat. Apa kau mau melanjutkannya? Lanjutkan aja. Lalu mereka pun lanjut. Suamiku, tolong pelan-pelan. Aku nggak bisa menahannya. Lintian sedang memijit kaki Sihe. Hayo, lu orang mikir apa? Puasa, puasa, inget. Bagaimana kalau seperti ini? Ini adalah metode pijatan rahasia yang telah dipelajari suamimu. Gak ada gunanya jika tidak menggunakan tenaga. Dipastikan kamu akan dipenuhi energi. Kulitmu akan melembut, sehat luar dalam. Tekan lebih lama, lebih kuat. Aku gak masalah. Kamu juga harus merasakannya. Ayo, kita lebih dalam. Suamiku, tunggu sebentar. Setelah pijatan, mereka melanjutkan. Dalam hati Sihe, jepit rambut ini lebih berharga daripada harta karun langka yang diberikan oleh putri dan menteri saat aku ulang tahun. Aku akan menyimpannya dengan baik. Aku sangat mencintaimu. Selamat malam. Semoga besok akan menjadi hari yang indah. Keesokan harinya, Lintian sedang di toko dan sedang memahat kayu. Lalu tiba-tiba ada beberapa orang yang menggebrak tokonya. Seorang berkata, mana pemilik tokonya? Dalam hati Lintian, orang-orang departemen ke-6. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!